keterangan Angger ini bisa dikatakan sebagai keterangan saksi yang valid karena dikuatkan oleh keterangan saksi yang lain, yakni adalah ibunya. Itu pertama. Terus kedua, ada kejanggalan lain bahwa harddisk yang ditukar yang punya dia adalah ternyata ketika diberikan kepada pihak kepolisian dan dikembalikan ternyata sudah berbeda merek harddisknya dan kosong, begitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman di Budik Sombik Channel. Seperti biasa, kami akan menyuguhkan atau menghadirkan informasi-informasi. Di kesempatan ini teman-teman, kami akan mencoba pembahasan terkait topik yang saat ini lagi tren atau lagi menjadi sorotan adalah rekaman CCTV milik Ibu Cici, di mana Ibu Cici ini memasang CCTV-nya di toko fotokopi. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini teman-teman, kami mohon maaf ya, karena beberapa waktu lalu kami tidak bisa menghadirkan informasi yang diperlukan teman-teman dan tidak bisa menemani teman-teman di kanal YouTube Budi Sombik Channel ini karena ada hal yang sangat urgen dan harus dilakukan sesegera mungkin. Meskipun demikian teman-teman, kami tetap berusaha menyuguhkan hal-hal yang terbaik untuk teman-teman, terutama di kasus Subang ini, para pemerhati kasus Subang ini ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang tadi disebutkan terkait keberadaan CCTV. Ini menjadi pembahasan yang sangat panas ya. Kenapa disebut panas? Karena rekaman CCTV itu menjadi sorotan antara pendampingan hukum Yosef Hidayah dengan pendampingan hukum tersangka Ramdhanu atau Danu. Itu teman-teman. Seperti teman-teman ketahui bahwa di dalam rekaman CCTV itu sebelum diserahkan ke anggota Polsek Jalan Cagak Subang, antara Angger dan Ibu Cici sempat melihat rekaman tersebut, di mana dalam rekaman itu terlihat ada adegan seseorang yang diduga mirip dengan sosok Yosef Hidayah. Kita belum menyaksikan seperti apa adegan tersebut, seperti apa gambar yang ada di rekaman CCTV. Boro-boro kita ya, majelis hakim pun tidak bisa menyaksikan, hanya mendengar cerita, hanya mendengar kesaksian dari Angger dan Ibu Cici. Baik teman-teman, rekaman CCTV ini sangat krusial pada pembuktian kasus Subang, kasus yang menghilangkan 2 nyawa orang sekaligus, yang korbannya adalah Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu atau Amel teman-teman. Di mana rekaman CCTV ini sebelumnya saat itu ada petugas dari Polda Jabar datang ke rumah Ibu Cici. Nah, anehnya justru petugas ini tidak meminta untuk mengambil harddisk rekaman CCTV ini. Justru mereka hanya meminta
memutar rekaman CCTV itu apa yang terjadi di tanggal 18 Agustus 2021 ini. Setelah pemutaran adegan rekaman CCTV itu, teman-teman, 1 minggu berikutnya justru datanglah yaitu anggota Polsek Jalan Cagak Subang. Justru dia seorang datang ke rumah Ibu Cici ini seorang diri dan meminta rekaman CCTV itu dengan embel-embel bahwa dia ditugaskan atasannya untuk meminjam rekaman CCTV tersebut. Kebetulan yang menyerahkannya adalah saudara Anger, yaitu anaknya Ibu Cici. Ya, tanpa basa-basi, karena memang mungkin Anger melihat dia adalah seorang petugas kepolisian dari Polsek Jalan Cagak. Dia percaya bahwa apa yang dikatakan adalah tugas dari atasannya untuk mengambil atau meminjam rekaman CCTV. Tanpa curiga, ya Anger pun memberikannya. Selang beberapa hari berikutnya, CCTV itu dikembalikan lagi ke Ibu Cici, yaitu ibunya. Ibu Cici tidak tahu bahwa rekaman CCTV itu sudah berubah isinya dan sudah berubah warna. Nah, saat diberitahu kepada anaknya yaitu Anger langsung ngecek kondisi CCTV, dan saat melihat dia merasa terperanjat. Loh, kok kenapa ini CCTV berubah begini? Warnanya jadi berubah. Dia mungkin tidak berpikir lain-lain. Kemudian dia mengecek ke memutar rekaman CCTV tersebut. Ternyata di dalam CCTV itu tidak ada gambar, blank, tidak ada apa-apa. Tentu dia terperanjat, ya. Nah, hal itu dikemukakan pada di hadapan sidang. Sebelumnya Anger menceritakan kondisi ini kepada saudaranya di Polda. Ini tentunya menjadi perhatian bagi kedua belah pihak, ya. Antara kuasa hukum tersangka Yosef Hidayah yaitu Rohman Hidayat dan kuasa hukum tersangka Ramdhani. Menurut kuasa hukum Rohman Hidayat, itu adalah sama saja dengan cerita bohong karena tanpa ada bukti. Itu menurut Rohman Hidayat. Akan tetapi berbeda dengan apa yang dikatakan oleh tim kuasa hukum dari ATS Law Firm, yaitu Ahid Syahroni, di mana Ahid Syahroni mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Anger dan Ibu Cici adalah itu sah sebagai kesaksian atau alat bukti yang disidangkan, yang diberikan kepada majelis hakim pada sidang kasus Subang. Ini didasarkan oleh dua faktor. Pertama, kita mungkin nanti bisa mendengarkan lah apa yang dikatakan oleh Ahid Syahroni, ya, yaitu pertama, pengakuan Anger itu didukung oleh pengakuan Ibu Cici. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan alat bukti dengan dikembalikannya CCTV dan ke Anger. Dan di dalam CCTV itu, di dalam harddisk CCTV itu tidak ada gambarnya atau blank. Sementara warna dari CCTV itu sudah berubah. Ini menjadi alasan kuat pihak ATS Law Firm yang disampaikan oleh
Ahid Syahroni. Kita nanti simak ya seperti apa Ahid Syahroni mengatakan terkait dengan keberadaan CCTV ini. Kalau saya kira kita harus melihat kasus Angger ini harus utuh ya, melihatnya harus utuh, jangan parsial kemudian dipotong bahwa ini Angger tidak ada dokumentasi hukumnya atau tidak ada CCTV-nya. Saya kira kita melihatnya jangan seperti itu ya. Artinya ketika kita melihat persoalan harus luas skupnya. Ada sebab dan akibat, ada hubungan kausalitas yang terjadi kenapa sampai kemudian Angger CCTV-nya kosong, kan begitu. Ya. Nah, itu kalau kita bisa runut flashback ke belakang, ini kan awalnya ada waktu pada saat itu saya lupa sama Babin Katibnas di Irland ya. Irland kan meminta CCTV itu kan ya. Kemudian, nah sebelumnya memang CCTV itu sudah dilihat dulu pada tanggal ini menurut BAP yang kami baca ya, dan itu tidak berubah begitu. Di BAP itu tidak ada penyangkalan, tidak ada perubahan juga begitu, bahwa memang sebelum kejadian setelah kejadian atau sebelum diambilnya CCTV itu oleh pihak Irland, pihak Polda begitu, itu memang mereka Angger dan ibunya sudah melihat begitu. Makanya ketika dia sudah melihat terus kemudian diberikan ke pihak Polda begitu, pihak kepolisian, dan ternyata kenapa Angger bisa melihat bahwa ini ada hal yang tidak tepat seperti ini. Awalnya CCTV itu diberikan ke pihak Polda, itu ada, dan merek harddisknya dia tahu mereknya apa begitu. Kemudian ketika dikembalikan ke Angger lagi, ternyata ini sudah berbeda. Pertama kosong, terus kedua merek harddisknya sudah berbeda, bukan seperti punya dia yang awal begitu loh. Nah, ini kemudian bersesuai dengan keterangan saksi-saksi yang lain begitu. Misalnya Angger menyebut tentang ciri-ciri orang tertentu. Ya, dalam hal ini adalah Pak Yosef, dan itu itu kan tidak berdiri sendiri karena ada CCTV yang lain yang memantau pergerakan Pak Yosef dari tempat dia. Gitu. Nah, itu yang disebut bahwa ini ada persesuaian fakta hukum yang terjadi pada saat kasus ini diurai begitu. Jadi memang yang saya bilang tadi bahwa ini tidak berdiri sendiri gitu. Jadi kalau menurut saya keterangan Angger ini bisa dikatakan sebagai keterangan saksi yang valid karena dikuatkan oleh keterangan saksi yang lain, yakni adalah ibunya. Itu pertama. Terus kedua, ada kejanggalan lain bahwa harddisk yang ditukar yang punya dia adalah ternyata ketika diberikan kepada pihak kepolisian dan dikembalikan ternyata sudah berbeda merek harddisknya dan kosong begitu loh. Artinya memang ini ada sesuatu yang salah yang menimpa Angger dan ibunya terhadap harddisk ini tadi begitu. Baik teman-teman, seperti teman-teman ketahui di beberapa media ya, bahwa terkuaknya kasus Subang ini berkat keberanian salah seorang saksi, yaitu Danu. Danu memberanikan diri untuk menyerahkan diri ke Mako Polda Jabar di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Ini tentunya dengan berbagai pertimbangan dan dukungan besar dari pihak pendampingan hukum atau PH, yaitu ATS Lotpom. Dari situlah kasus Subang ini terkuak dan menjadi terang benderang. Mungkin teman-teman juga kalau misalnya berpikir Muhammad Ramdhanu tidak menyerahkan diri, tidak memberanikan diri untuk menyerahkan diri ke pihak Polda Jabar, tentu sampai saat ini kasus Subang yang menghilangkan nyawa 2 orang ini tidak akan terkuak, bahkan menjadi sebuah bola pingpong yang tidak bisa dan tidak mampu diungkap siapa tersangka, pelaku, dan otak di balik pembunuhan ini. Begitu mungkin teman-teman ya
untuk sementara pembahasan ini dari fakta persidangan. Tentu saya berbicara ini dari fakta persidangan yang saya simak selama sidang di Pengadilan Negeri Subang ini digelar dalam perkara kasus Subang, yaitu korbannya Ibu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Demikian mungkin teman-teman untuk sementara yang bisa saya sampaikan, terutama bagi penyimak kasus Subang. Kita berdoa dan kita beri dukungan kepada kedua belah pihak, terutama ATS Law Firm yang telah mendukung penuh terhadap tersangka Danu untuk membongkar siapa tersangka dan pelaku di balik semua ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan beri dukungan kami dengan subscribe, like, komen, share untuk tetap bertahan di Budi Sembik Channel. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.